Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang job costing pada Accurate 5 ini. Nah, job costing kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia artinya pembiayaan pesanan. Nah, jadi apa aja yang bisa kita lakukan dalam pembiayaan pesanan ini? Kita pertama-tama kita ke bagian pembiayaan pesanan dulu atau ke bagian job posting. Itu bisa kita lihat dari bagian daftar, baru di bagian bawah ini ada namanya pembiayaan pesanan. Nah, kita tinggal klik. Nah, oke. Di sini kita bisa buat itu, contohnya kita mau buat sebuah bak mandi. Nah, tetapi untuk membuat sebuah bak mandi, kita masih perlu bahan-bahan yang lain. Contohnya kita perlu semen dan batu bata. Nah, jadi dari semen sama batu bata kita gabungkan baru kita dapat satu item baru namanya itu bak mandi. Nah, jadi logikanya eh, job posting ini kita bisa menggabungkan beberapa item atau beberapa barang menjadi satu barang. Nah, kita juga bisa di kasus yang lain itu dari satu barang menjadi beberapa barang. Contohnya saya punya 12. Saya beli satu krayon yang berisi 12 warna. Tetapi ketika saya mau jual, itu saya mau jualnya hanya satu-satu warna saja. Nah, jadi kita bisa buat krayon, contohnya punya 12 warna ini, kita jual jadi 12 item. Nah, jadi yang terakhir di job posting ini kita bisa buat, contohnya kita punya satu item dan item itu rusak. Jadi kita mau pindahkan item tersebut ke biaya. Sebenarnya bisa juga pakai cara manual, cuma di job posting ini juga bisa dilakukan. Nah, mungkin Anda pusing dengan apa yang saya bilang tadi, kita langsung saja melihat contohnya. Nah, jadi di kasus pertama kita akan menggabungkan beberapa item menjadi satu item. Nah, kita bisa klik baru di sini untuk membuat job posting yang pertama. Nah, di sini kita bisa membuat deskripsi apa yang akan kita buat. Contohnya di sini yang akan kita buat yaitu pembuatan bak mandi ya mungkin 2 kali 1. Sebentar, 2 kali 1. Nah, di sini kalau Anda punya departemen mana dan project yang apa, kalian bisa mengisikannya sendiri. Terus di sini kita bisa mengisi item-itemnya. Nah, contohnya kita bisa mengisi kita di pembuatan bak mandi ini kita perlukan itu adalah semen. Kita cari semen. Oke, contohnya semen 3 roda yang 40 kilo, kuantitinya kita pakai 10. Contohnya saya juga tidak tahu yang tepatnya itu berapa. Terus contohnya kita perlu lagi yang namanya itu adalah batu bata. Nah, jadi kita akan mengambil batu bata, kita bilang saja kita memakai sebanyak 10. Nah, 100 maksudnya. Nah, saya nggak tahu itu cukup atau enggak, tapi kita sudah siap mempunyai dua item ini. Nah, kita di sini bisa simpan dan tutup. Nah, setelah kita simpan dan tutup, kita masih bisa mengeditnya. Nah, jadi kita bisa lihat ini yang 12 November 2020. Kita ada pembuatan bak mandi. Nah, contohnya hari ini adalah tanggal 13 November dan kita membutuhkan bahan yang lain. Kita masih bisa double klik di bagian ini dan kita bisa masih mengisikannya. Nah, jadi sampai kapan kita bisa mengisikan item-item ini sampai kita melakukan proses finishing atau menyelesaikan job posting ini. Nah, jadi contohnya di sini kita akan melakukan sebuah penyelesaian dari pembuatan bak mandi ini. Nah, di sini kita klik saja finishing. Nah, di sini kita bisa lihat total pembiayaannya sudah semua ini dari semen 3 roda sebanyak 10 dan batu bata 100, totalnya 419.000. Nah, di sini kita juga bisa pilih tipe penyelesaian itu ke account atau ke item. Nah, karena kita ini penyelesaiannya akan menghasilkan bak mandi. Nah, bak mandi ini kita bisa
bilang juga adalah sebuah barang, jadi kita akan memilih tipe penyelesaian ke barang. Nah, terus di bawah ini kita bisa memilih barang hasil jadinya. Nah, jadi di sini saya akan pilih itu adalah bak mandi. Nah, di sini ada 1 kali 2 ya, kita sama-samakan saja 2 kali 1 sama 1 kali 2. Kuantitasnya kita buat 1, terus biayanya sudah ada dan persennya udah 100%. Nah, di sini kalau kita dari beberapa item menjadi satu item, persennya akan menjadi 100%. Nah, kalau nanti kita dari satu item ke banyak item, itu persennya akan berbeda. Kita siapkan dulu ini, kita klik OK. Nah, maka di sini akan ditulis tulisan selesai. Kalau kita simpan dan tutup, dari yang sedang diproses, kalau kita perbarui maka akan sudah hilang. Kalau kita carinya itu harus di bagian selesai agar bisa kita lihat pembuatan bak mandi. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dari beberapa barang dari satu barang menjadi beberapa barang. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat dari satu barang menjadi beberapa barang. Kita klik baru dan di sini deskripsinya kita akan buat pembuatan krayon satu warna. Nah, oke. Nah, di sini kita langsung saja pilih itemnya. Kalau kita sudah punya itemnya, krayon. Oke, krayon. Oke. Sini kita pakai kita hanya ada satu. Di sini kita satu akan membagi-bagikannya menjadi sebanyak 12. Di sini kita buat saja pakai K ya, biar sama. Terus setelah siap kita bisa simpan dan tutup. Setelah itu kita buka lagi pembuatan krayon satu warna ini, kita klik finishing. Nah, di sini kita akan lihat apakah barang kita ada krayon. Nah, di sini kita masih punya hanya krayon 12 warna. Nah, jadi untuk kita mengisikan barang-barang satu-satu, kita harus ke bagian persediaan lagi. Ke bagian barang dan jasa, dan kita buat item baru. Nah, jadi kita akan buat satu-satu lagi krayon. Mungkin kita tulis saja warna jingga. Oke saja. Kita tambah lagi krayon warna merah. Contohnya kita buat saja sebanyak 5 warna. Oke. Krayon warna kuning. Krayon warna tadi udah warna apa? Kita buat saja hijau. Dan satu lagi krayon warna biru. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 5 item krayon tadi dan kita akan kembali ke menu yang tadi. Di bagian pembiayaan pesanan ini kita klik finishing dan kita isikan satu-satu lagi krayon warna biru. Terus ini kita buat satu. Oke, karena 5 kita dari 5 berarti satunya itu sebanyak 20%. Oke. Nah, di sini kita akan tambah warna baru tuh krayon warna hijau. Kita buat ini juga 20%. Kuantitas buat satu. Oke, di sini kita pilih lagi krayon warna jingga. Nah, jadi ginilah pemakaian persenan ketika kalian mau buat dari satu item menjadi banyak-banyak item. Nah, jadi kalian baginya itu di bagian persentase. Kalau kalian punya 12 berarti tadi harus 100 bagi 12.
Oke, nah berarti ya 1, berapa persen? Bukan. 12 berarti kalian pakainya itu 1 sebesar 8%. 8, berapa persen? Krayon warna kuning. Jadi ini udah 4, berarti tinggal 1. Oke. Yang terakhir kita akan tulis krayon warna merah. Kita buat 1, persennya juga 20. Kita klik OK. Nah, sekarang tadi ini udah siap, ini udah selesai. Kalau kita sekarang perbarui yang bagian ini dan kita cari krayon warna ini, maka satu-satu masing-masing sudah menjadi kuantitasnya 1. Tinggal kita kasih harga aja satu-satu lagi. Oke? Nah, sekarang yang terakhir yang kita bahas tadi, kita ini simpan dan tutup dulu. Dan kita perbarui, maka sudah akan hilang. Nah, yang terakhir tadi kita akan bagaimana kalau satu item itu rusak dan kita mau memindahkan barang itu, bukan di kuantitas kita lagi, melainkan di bagian biaya lain-lain yang akan kita bayarkan, karena kita pasti sudah rugi kalau satu barang sudah rusak. Kita buat baru. Nah, di sini kita akan buat deskripsinya itu, contohnya kita pilih dulu contohnya barang apa yang rusak. Oke, nah kita akan pilih AC sub rusak sebanyak 2. Nah, di sini kita akan tulis quantity 2 barang yang rusak. Jadi di sini kita akan tulis, kita pilih aja oke. AC sub rusak 2 set. Nah, jadi setelah kita siap, kita simpan dan tutup. Habis kita simpan dan tutup, kita pilih. Dan kalau persediaannya habis, kita tidak bisa finishing. Jadi kita pilih saja item yang lain. Kita pilih item yang masih ada. Contohnya di AC apa yang masih ada? Oke, kita pilih saja AC Samsung. Berarti AC Samsung rusak 2 set. Oke, 2 set 5 juta, terus kita simpan dan tutup. Nah, habis itu kita pilih lagi dan kita finishing. Nah, di sini kita finishingnya itu ke akun, bukan ke item lagi. Karena di sini ini adalah barang yang rusak dan kita mau pindahkan barang ini menjadi biaya kita. Karena kan kalau barang rusak kita sudah agak pakai dan kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi kita akan taruh saja ke biaya lain-lain saja, karena ini adalah biaya kerusakan. Dan kalau ada departemen dan proyek, kalian bisa mengisi. Setelah itu klik selesai. Nah, habis itu kalau kita lihat di AC Samsung, kita coba buka di bagian persediaan barang dan jasa, dan di AC Samsung itu kita perbarui, kuantitasnya akan berkurang dari 3 menjadi 1 karena tadi 2 set udah menjadi biaya-biaya lain. Oke, nah jadi sekian pembelajaran tentang job costing. Semoga kalian bisa mengerti dan terima kasih.